Saya masih bersama Afrian Senior, Sekjen Partai Bulan Bintang, dan Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Relawan Joman. Bung Afri, apa argumen Anda ketika tadi dikatakan ini urgent, perlu ditambah lagi 2 atau 3 tahun? Ya, intinya penambahan perpanjangan 3 tahun dengan alasan yang disampaikan oleh Presiden Joman, Bapak Noel, ya kita lihat apakah memang MPR merasakan adanya krisis pada saat pandemi ini, ya kan? Kan ini ada masa selang hampir 2,5 tahun sampai 3 tahun ke belakang ini. Nah, mudah-mudahan pandemi ini dalam 1 tahun ini bisa mereda. Kalau hilang tidak mungkin, tapi mereda. Kenapa nggak perlu ditambah menurut Anda? Gimana? Kenapa nggak perlu ditambah menurut Anda? Ya, menurut saya kita melihat bahwa roda demokrasi ini sudah diatur sedemikian rupa, ya kan? Nah, tetapi memang ketika ada keadaan darurat seperti yang disampaikan Saudara Noel itu, memang betul-betul dirasakan keadaan darurat itu terjadi, ya mungkin disitulah bisa dilakukan perpanjangan, ya kan? Mungkin bisa melakukan dekret, ya kan? Atau bisa melakukan mengusulkan atau kepada teman-teman MPR, ya kan, yang melihat situasi ini memang dibutuhkan. Asal jangan kepentingan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum di DPR yang ingin jabatan mereka diperpanjang kembali. Tadi kan Anda nggak setuju dengan perpanjangan masa jabatan ini. Apa yang menurut Anda akan merugikan bagi partai politik ketika masa jabatan presiden diperpanjang? Jadi kita kaitannya begini, Pak. Ketika masa jabatan presiden diperpanjang, itu nanti legislatif pun akan diperpanjang. Kemudian bupati, kepala daerah pun akan diperpanjang. Semua akan diperpanjang 3 tahun. Bukan hanya presiden saja. Nah, hal-hal ini yang mengganggu stabilitas politik yang ada di Indonesia. Nah, jadi hal-hal inilah yang harus kita jaga sehingga apa yang terjadi ke depan, ya jangan seenaknya saja anggota DPR yang ada fraksi di sana menginginkan perpanjangan 3 tahun. Ya, kalau untuk presiden oke, tapi kalau mereka jangan. Nah, kalau alasan Bang Noel tadi adalah untuk pemilu dananya tidak ada, kemudian untuk melakukan pemilihan juga dananya terbatas, ya kita inilah yang harus kita cari solusinya. Ya, Bung Noel, gimana kalau menurut Anda? Tadi banyak nanti akhirnya yang diperpanjang. Terus apa yang membuat Anda pede parpol-parpol lain akan setuju? Kan mereka juga punya agenda, punya calon dan lain-lain juga. Iya, gini. Tadi pernyataan Pak Sekjen Alfian, Sekjen Partai Bulan Bintang ini cukup menarik. Ini berkaitan dengan perpanjangan durasi pemerintahan Jokowi. Saya rasa cukup dirumuskan pada batas-batas kepemimpinan eksekutif aja presiden itu. Jangan persoalan parlemennya juga diperpanjang. Ini karena yang ngomong Jokowi mania sih ya. Jadi cuma Jokowi aja yang dipikirin. Di Jokowinya aja. Saya yakin rakyat juga menghendaki itu. Kalau seandainya rakyat yang mana, Bung Noel? Aplikasinya, gimana? Ya, aturannya gimana? Kan ketika Anda pengen diperpanjang, mesti ada aturan yang membackup. Sementara tadi amandemen ini juga... Ini kan persoalan dekret, persoalan kedaruratan. Kemudian Undang-Undang Pasal 22D dan E itu kan memungkinkan. Darurat kata... amandemen ini. Darurat persoalan dekret. Presiden bisa mengeluarkan dekret soal keperpanjangan durasi pemerintahannya. Itu. Jadi jangan juga terlalu kaku dengan wacana-wacana seperti ini. Tapi harus dipahamin, berkaitan durasi perpanjangan masa pemerintahan presiden berkaitan dengan bencana global. Tidak ada konteks-konteks yang lain. Jangan juga ini dijadikan isu yang liar, isu yang tidak dipertanggungjawabkan. Karena kita sebagai pemilih, sebagai pemilik republik, sebagai yang memiliki hak konstitusi, kami menginginkan Jokowi untuk diberi kesempatan memimpin atau ditambah durasi pemerintahannya berkaitan dengan pandemik yang hari ini tidak diselesaikan. Bung Afri, kalau argumennya soal pandemi itu gimana? Menurut Anda sekarang sudah perlu nggak, urgent nggak? Bung Afri? Halo? Gimana Pak Niko? Ya, kalau argumennya soal pandemi, butuh dekret, kedaruratan, diksi-diksi yang tadi Pak Noel bilang, Anda setuju nggak? Urgent nggak menurut Anda? Kalau untuk pemerintah mungkin urgent ya. Tetapi
itu tadi saya bilang, jangan sampai nanti perpanjangan daripada eksekutif itu berdampak juga kepada legislatif. Itu inginnya mereka. Sementara sekarang ini legislatif itu apa yang mereka lakukan untuk mengatasi pandemi ini? Yang saya lihat repot itu ya presiden dan jajarannya. Nah, Ya di kan? sini Mas Niko, ini sebenarnya udah ketemu dengan wacana ini. Sekjen PBB ini Pak Alfian ini secara substansi sama. Memang problem resistensinya itu ada di legislatif gitu. Jangan sampai juga ketika pemanjangan masa jabatan presiden itu mengekor perpanjangan legislatif. Tapi apa yang membuat Anda, Bung Noel, percaya diri partai-partai pendukung Jokowi sepakat dengan isu ini? Karena mereka juga punya agenda sendiri, punya calon sendiri misalkan. Apa yang membuat Anda percaya diri? Ya pertama, mayoritas di Senayan sana kan partai pemerintah, ditambah lagi masuk PAN. Ini kan koalisinya koalisi super gemuk, bukan gemuk lagi ya, super gemuk. Jadi tidak terlalu susah dalam merumuskan undang-undang yang isinya harus memiliki keberpihakan. Menurut saya perpanjangan durasi pemerintahan Jokowi ini bagian isi dari keberpihakan terhadap rakyat dan bangsa ini ke depan. Tapi kan presidennya saja sudah menolak, presidennya aja nggak mau, dia presidennya, dianya saja tidak mau. Dan itu kalau gini, presiden siapapun pasti menolak. Tapi ketika mandat ini diberikan oleh rakyat, siapa yang menolak? Ketika mandat ini melalui mekanisme konstitusi, siapa yang menolak? Karena yang merintah presiden ini bukan dirinya, tapi bangsa ini memerintah dia untuk diperpanjang. Ini tugas-tugas bukan tugas dirinya, tapi tugas-tugas kerakyatan, tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas kebangsaan yang dia emban melalui mekanisme konstitusi. Bung Afri, suasana di sana gimana? Selugas apa presiden bilang soal penolakan ini? Kalau diksinya kan tadi jelas menolak, tapi gimana suasana kebatinan yang Anda tangkap? Selugas apa? Jadi memang presiden sambil bercanda ya. Kalau soal 3 periode jelas, saya tidak mungkin, ya kan? Karena saya bukan ketua umum partai. PDIP ada Mbak Puan yang akan maju. Kemudian Golkar ada Bang Airlangga. Kemudian PKB ada Muhaimin. Terus PSI sendiri ditunjuknya ada Saudara Giring. Ini dari PSI mau maju juga, ya kan? Giring senyum saja. Kemudian beberapa parpol seperti Pak Prabowo, Mas Prabowo, Gerindra akan maju juga. Jadi itu tidak akan mungkin. Nah, jadi saya sekarang hanya fokus ingin memperbaiki bangsa ini dengan COVID yang ada ini. Itu bahasa beliau. Jadi semua kembali lagi kewenangan ada di MPR untuk merubah dan mengatur amandemen tersebut. Begitu. Bung Noel, Anda nggak takut apa ini jadi bumerang buat Pak Jokowi? Pak Jokowi udah sempat bilang menampar wajah saya, terus dan jelas juru bicara presiden juga bilang perpanjangan pun ditolak oleh presiden. Anda nggak takut ini akan menjadi bumerang buat Pak Jokowi karena kritik-kritik bermunculan, perpanjangan bisa mematikan demokrasi dan lain-lain. Mematikannya di mana? Nah, tergantung argumentasinya, isi argumentasi seperti apa. Kalau seandainya mereka yang anti terhadap demokrasi bicara hal ini, pasti mereka bicara juga anti demokrasi karena mereka juga orang yang anti terhadap demokrasi itu sendiri. Kau alergi terhadap sebuah wacana, jangan juga kita hakimi sebuah gagasan. Itu loh. Ayo kita berargumentasi. Gagasannya seperti ditolaknya kenapa, mendukungnya juga kenapa. Karena kewajiban kita adalah bagaimana mencerdaskan bangsa ini. Jangan pernah alergi lah dengan sebuah gagasan-gagasan baru. Baik. Nah, secara substansi tadi yang disampaikan Bung Riko, soal mencari muka, ingin menjerumuskan saya, dan sebagainya, itu konteksnya Jokowi menolak gagasan 3 periode. Ya. Nah, persoalan masa perpanjangan ini tadi disampaikan Bung Alfian, Sekjen Partai Bulan Bintang. Jelas sekali sampaikan itu wewenang MPR. Satu hal yang pasti semuanya mesti pakai aturan dan aturan itu akan kita lihat apakah bisa diamandemen dan kita lihat ke depannya seperti apa. Dan Pak Jokowi juga presiden tadi itu sudah jelas sekali bahwa presiden sosok yang harus tidak haus kekuasaan. Oke, clear. Saya tangkap maksud Anda Bapak-bapak. Walaupun Pak Jokowi juga sempat mengatakan menolak, kita akan lihat ke depannya seperti apa. Kita tidak tahu dinamikanya nanti di depan seperti apa. Terima kasih, Afri.
Afrian Syahnur, Ya, Sekjen terima kasih, Bung. PBB Partai Bulan Bintang, dan juga Selamat Immanuel sore. Ebenezer, Ketua Umum Relawan Joman. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat-sehat.